Helena, seorang janda muda asal Jerman, terbang ke Indonesia untuk mencari Budi, sopir pribadinya yang menghilang tanpa jejak. Namun, pencariannya membawa lebih dari sekadar jawaban. Ia menemukan rahasia gelap tentang suaminya yang sudah meninggal dan masa lalu Budi yang menghubungkan mereka lebih dalam dari yang ia bayangkan. Namaku Helena Baumgartner. Aku janda. Umurku baru 25 tahun, tapi hidupku sudah terasa seperti berhenti. Suamiku, Maximilian, meninggal 2 bulan lalu. Kecelakaan mobil. Terlalu cepat, terlalu mendadak. Katanya, maut memang enggak pernah mengetuk pintu, tapi tetap saja rasanya enggak adil. Max meninggal pas kami lagi bahagia-bahagianya. Semenjak itu, rumah kami di Berlin jadi dingin. Enggak cuma karena musim dingin udah mulai datang, tapi juga karena enggak ada lagi tawa atau suara langkah Max di pagi hari. Aku jadi jarang keluar kamar. Jarang mandi juga, kalau boleh jujur. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang kerja Max. Meja kerjanya masih sama, rapi. Tapi terlalu rapi, kayak orang yang tahu dia nggak bakal balik lagi. Aku buka laci-lacinya, entah buat apa. Mungkin cuma nyari alasan buat merasa deket lagi sama dia. Di laci paling bawah, aku nemu sesuatu yang bikin jantungku berhenti sejenak. Sebuah amplop coklat kecil tanpa nama pengirim. Nggak ada perangko. Cuman ditulis tangan. Untuk Helena, kalau aku nggak sempat bicara. Tanganku gemetar waktu buka amplop itu. Di dalamnya ada secarik kertas, tulisan Max. Aku hafal. Betul gaya tulisannya, agak miring ke kanan. Huruf J-nya selalu panjang. Helena, maaf kalau aku nggak pernah cerita tentang Budi. Dia lebih dari sekadar sopir. Tapi aku nggak pernah punya cukup keberanian buat jujur soal itu. Kalau sesuatu terjadi sama aku, mungkin kamu butuh bicara sama dia. Dia tahu semuanya, Max. Aku baca ulang 3 kali. Rasanya aneh. Max nggak pernah nutup-nutupin apapun dariku setahuku. Lalu, kenapa dia nulis kayak gitu? Apa maksudnya lebih dari sekadar sopir? Budi. Pria Indonesia, sekitar usia 30-an. Kalem, ramah, dan sopan. Selalu ada saat kami butuh. Selama 2 tahun, dia jadi sopir pribadi Max dan sesekali bantuin urusan, rumah juga. Tapi dia nggak banyak bicara. Nggak terlalu dekat sama aku. Lebih sering ngobrol sama Max kalau lagi nyetir. Tapi kami semua sayang dia. Bahkan Max pernah bilang, kalau bukan karena Budi, mungkin aku udah gila. Tapi sekarang dia hilang. 2 minggu setelah pemakaman Max, Budi pergi begitu saja. Nggak pamit. Nggak ninggalin pesan. Bahkan handphonenya mati total. Aku udah coba tanya kantor agen tempat Max dulu merekrut dia. Katanya, Budi nggak pernah daftar lewat agensi, Max yang langsung rekrut sendiri. Aku mulai panik, tapi juga bingung. Kenapa dia pergi? Apa yang sebenarnya dia tahu? Hari-hari selanjutnya aku habiskan di kamar, bolak-balik lihat catatan Max, email-emailnya, bahkan isi laptopnya. Tapi nggak ada satupun yang menjelaskan lebih jauh tentang hubungan Max dan Budi. Sampai akhirnya aku nemu satu benda kecil di lemari. Kalung. Kalung tua dengan liontin kayu kecil berbentuk bunga teratai. Kayaknya bukan milik Max. Aku nggak pernah lihat dia pakai itu. Tapi anehnya, ada tulisan kecil di belakang liontin. Budi, 2001. Jogja. Jogja, Yogyakarta, itu kota di Indonesia kan? Aku coba googling sebentar. Kota budaya, banyak candi, tempat asal seniman. Tapi kenapa Max punya kalung itu? Dan kenapa ada nama Budi? Aku duduk di lantai kamar, memegang liontin itu lama. Rasanya seperti memegang sisa-sisa dari cerita yang belum selesai. Ada rasa penasaran yang makin hari makin besar. Kalau surat itu benar, dan Budi tahu sesuatu, maka aku harus tahu juga. Malam itu, aku mutusin satu hal. Aku harus ke Indonesia. Bukan buat cari pelarian, bukan buat kabur dari kesedihan, tapi buat cari jawaban. Tentang Max. Tentang Budi. Tentang semua hal yang nggak pernah aku tahu dari pernikahanku. Besoknya aku mulai urus visa.
Aku bilang ke orang tuaku kalau aku mau liburan ke Asia, butuh waktu sendiri. Mereka nggak banyak tanya. Mereka pikir aku butuh healing. Padahal dalam hati aku, tahu, ini bukan soal healing. Ini soal rasa kehilangan yang belum nemu ujungnya. Seminggu kemudian, aku duduk di dalam pesawat, terbang menuju Jakarta. Liontin itu aku kalungkan di leher, seperti kompas kecil yang bakal bawa aku ke arah budi. Ke jawaban. Ke kebenaran, aku nggak tahu apa yang bakal aku temukan di sana. Tapi satu hal pasti, aku nggak bisa lanjut hidup tanpa tahu kenapa Budi pergi. Dan apa sebenarnya yang Max sembunyikan dariku selama ini. Toh, mungkin di sana, aku juga bisa nemuin diriku yang hilang setelah kematian Max. Atau mungkin juga, aku akan kehilangan lagi. Entahlah. Tapi yang jelas, semuanya dimulai dari sini. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pagi itu. Jakarta menyambutku dengan udara panas yang langsung menyengat kulit. Beda banget sama Berlin yang dinginnya nempel sampai ke tulang. Tapi anehnya, aku nggak merasa terganggu. Mungkin karena hatiku sudah cukup beku selama 2 bulan terakhir. Aku menarik koper pelan-pelan keluar terminal, sambil sesekali lihat sekitar. Segalanya terasa asing. Bahasa orang-orang, cara mereka berpakaian, bahkan bau udaranya pun beda. Tapi di tengah-tengah semua yang asing itu, aku merasa ada harapan. Mungkin karena aku tahu, aku nggak di sini buat liburan. Aku datang buat cari seseorang. Budi. Masalahnya, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jakarta kota besar. Bahkan sopir taksi yang aku ajak ngobrol bilang, "Bu, kalau cari orang di Jakarta, bisa kayak cari jarum di tumpukan jerami." Tapi aku tetap nekat. Aku menginap di hotel kecil dekat kawasan Menteng. Bukan hotel mewah, tapi cukup nyaman. Resepsionisnya ramah, walau aku butuh waktu 2 menit buat menjelaskan pakai bahasa Inggris patah-patah dan Google Translate. Setelah istirahat sebentar, aku duduk di meja kamar, buka laptop, dan mulai nyusun rencana. Satu-satunya petunjukku cuma liontin kayu bertuliskan Budi 2001, Jogja, Jogja. Itu kota yang disebut di liontin. Tapi sebelum ke sana, aku merasa harus coba cari dulu di Jakarta. Max pernah bilang, Budi sempat kerja di Kedutaan Indonesia di Berlin sebelum jadi sopir pribadi. Mungkin dari sana aku bisa dapat sesuatu. Keesokan harinya aku pergi ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bangunannya cukup besar dan dijaga ketat. Aku harus jelaskan maksud kedatanganku ke Satpam, lalu disuruh isi formulir. Setelah nunggu sekitar 20 menit, aku dipanggil masuk ke ruangan seorang petugas. Namanya Pak Arif, sekitar 45 tahun, berkacamata, ramah tapi kaku. "Apa Ibu yakin Budi pernah kerja di sini?" Tanyanya sambil melihat catatan. Dia orang Indonesia. Maksud saya, mendiang suami saya dulu bilang, Budi sempat bantu di kedutaan. Mungkin bukan sebagai staf tetap. Pak Arif mengetik sesuatu di komputernya, lalu menggeleng pelan. "Maaf Bu, kami tidak menemukan nama itu dalam data pegawai ataupun tenaga honorer. Mungkin dia bekerja di tempat lain, atau hanya pernah datang sebagai pengunjung." Aku mengangguk pelan, sedikit kecewa, tapi tidak kaget. Sejak awal, aku tahu ini nggak bakal gampang. Sebelum aku pamit keluar, Pak Arif sempat bertanya, "Kalau boleh tahu, kenapa Ibu mencari Budi?" Aku diam sejenak. Mau jawab jujur rasanya terlalu rumit, tapi berbohong pun nggak ada gunanya. Suami saya meninggal, dan Budi menghilang setelahnya. Saya cuma ingin tahu, kenapa? Pak Arif mengangguk mengerti. "Kalau begitu, coba Ibu cari di Jogja. Nama Budi memang umum, tapi kalau ada petunjuk lebih lanjut, mungkin di sana lebih mudah." Jogja lagi. Nama itu kembali muncul. Aku mulai yakin, kota itu adalah kunci. Malamnya, aku duduk di balkon hotel sambil menatap lampu-lampu kota, Jakarta. Aku buka liontin kecil itu lagi. Ukirannya halus, terlihat tua. Mungkin buatan tangan. Aku iseng buka Google Maps dan cari informasi tentang pengrajin kayu di Yogyakarta. Ternyata cukup banyak.
Tapi satu nama menarik perhatianku. Kayu Kenangan. Sebuah bengkel kayu yang dikenal membuat perhiasan ukir sejak awal 2000-an. Aku catat alamatnya, jalan kecil di dekat pusat kota Yogyakarta. Entah kenapa, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Ada arah, ada kemungkinan. Dan itu cukup untuk membuatku beli tiket ke Jogja keesokan harinya. Sebelum tidur, aku buka catatan kecil yang biasa aku pakai untuk menulis. Dulu catatan ini sering aku isi bareng Max untuk bikin rencana-rencana kecil kami. Hari ini, aku menulis sendiri. Hari pertama di Indonesia, gagal dapat informasi dari kedutaan. Tapi nggak apa-apa, besok aku ke Jogja. Siapa tahu, jawaban yang aku cari menunggu di sana. Aku tutup buku itu, lalu tidur dengan satu harapan. Semoga esok membawa aku lebih dekat ke Budi, dan ke jawaban yang selama ini menyiksa pikiranku. Pesawat ke Jogja cuman butuh 1 jam lebih sedikit dari Jakarta. Tapi, selama di udara, rasanya kayak terbang ke masa lalu yang belum aku kenal. Aku nggak pernah ke Indonesia sebelumnya, apalagi kota ini, Yogyakarta. Tapi entah kenapa, begitu roda pesawat menyentuh landasan, hatiku langsung terasa aneh. Campur aduk, deg-degan, tapi juga penasaran. Keluar dari bandara, aku langsung dihantam udara yang lebih lembab daripada Jakarta. Tapi kota ini terasa lebih tenang, lebih pelan. Orang-orangnya jalan santai, senyumnya tulus, dan motor di jalan pun walau banyak, rasanya nggak sebrutal di Jakarta kemarin. Aku naik taksi online ke alamat bengkel kayu kenangan. Nama itu masih terngiang-ngiang di kepalaku sejak aku lihat di internet. Tempat itu satu-satunya petunjuk yang nyambung dengan liontin yang aku bawa. Taksi masuk ke gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah kecil dan warung. Sampai akhirnya kami berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang bagian depannya ada plang kecil. Kayu kenangan, handmade wood art since 1999. Aku masuk pelan-pelan. Di dalam, ruangan penuh dengan aroma kayu. Ada berbagai pajangan dari ukiran, gantungan kunci, hingga kalung seperti punyaku. Seorang pria tua duduk di bangku panjang, sambil amplas sebuah patung kecil. Aku turun sambil deg-degan, kalung ini mungkin dibuat di sini. Dan kalau benar, mungkin mereka kenal Budi. Selamat pagi, sapaku sambil tersenyum. Pria itu menoleh, wajahnya ramah, kulitnya coklat tua dengan kerutan halus. Pagi mbak, silakan, mau lihat-lihat? Aku langsung buka liontin dari leherku, lalu menunjukkan ke dia. Saya nggak mau beli, saya cuma ingin tahu, apakah liontin ini pernah dibuat di sini? Dia mendekat, matanya menatap liontin itu lama. Lalu tanpa sadar, dia mengangguk pelan. Ini buatan lama, tahun 2000-an awal. Ukiran bunga teratai kayak gini dulu khas kami, sebelum akhirnya nggak diproduksi lagi. Jantungku makin kencang. Apa Anda tahu siapa yang pesan ini? Dia menoleh lagi, lalu manggil seseorang dari dalam. Mas, tolong ambilkan buku catatan lama tahun 2001. Beberapa menit kemudian, pria muda datang membawa buku besar penuh tulisan tangan. Si bapak membuka-buka halaman dengan teliti, sampai akhirnya berhenti di satu baris. Ini ada nama yang tertulis Budi Santoso. Custom order, liontin kayu motif teratai untuk Helena. Darahku langsung mengalir lebih cepat, tanganku gemetar waktu baca catatan itu. Helena, itu saya, bisiku, nyaris nggak percaya. Si bapak terlihat kaget. Oh, jadi Anda yang dimaksud? Aku mengangguk pelan. Ya, saya istri dari orang yang bersama Budi waktu itu, namanya Maximilian. Si bapak menarik, napas panjang, lalu duduk lagi di kursinya. Saya ingat Budi, dia anak baik, sering kesini. Dulu dia tinggal di Jogja sebelum ke luar negeri. Waktu itu, dia cerita soal temannya dari Jerman, orang yang sangat dia hormati. Mungkin suami Anda itu. Dia bilang begitu? Tanyaku, penasaran. Ya, dia bahkan bilang, orang itu udah kayak kakak sendiri. Budi bilang, kalau bukan karena pria itu, mungkin dia nggak bisa punya hidup baru.
Aku terdiam. Jadi Budi dan Max lebih dari sekadar sopir dan majikan. Mereka punya hubungan yang lebih dalam. Tapi, kenapa itu semua disembunyikan dari aku? Pak, apa Budi masih tinggal di Jogja? Pria itu menggeleng pelan. Sejak 5 atau 6 tahun lalu dia nggak pernah kesini lagi. Tapi terakhir, saya dengar dia sempat kerja sebagai relawan di panti asuhan di daerah Bantul. Bantul? Itu jauh dari sini? Sekitar 30 menit kalau naik motor. Aku langsung catat alamat yang dia sebutkan. Hati kecilku bilang, ini bukan kebetulan. Mungkin aku akhirnya akan bisa bertemu Budi. Sebelum pergi, aku pamit dengan si bapak dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dia hanya senyum dan bilang, kalau ketemu Budi, sampaikan salam saya. Dan bilang, dia tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang-orang sini. Sore itu aku kembali ke hotel dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Budi? Kenapa Max nggak pernah cerita bahwa mereka sedekat itu? Dan kenapa Budi membuat liontin ini, lalu menulis namaku di belakangnya? Satu hal yang aku tahu pasti, semuanya belum selesai. Tapi setidaknya sekarang, aku punya arah. Besok pagi, aku akan ke Bantul, mencari panti asuhan yang disebut si bapak. Semoga kali ini, aku benar-benar akan menemukan Budi. Pagi-pagi sekali aku sudah duduk di bangku belakang taksi online. Perjalanan ke Bantul katanya cuma sekitar 30 menit. Tapi jalanan agak macet karena banyak orang berangkat kerja. Aku duduk diam, memandangi jendela sambil berusaha menenangkan pikiranku. 1 jam yang lalu aku masih di kamar hotel, berdiri di depan cermin sambil tanya ke diri sendiri. Kalau ketemu Budi, aku harus ngomong apa duluan? Tapi sampai sekarang, aku belum dapat jawaban. Panti asuhan Pelita Hati berdiri di pinggir jalan kecil yang tenang. Bangunannya sederhana, tapi bersih dan terawat. Cat dindingnya berwarna krem, dengan papan nama kayu di gerbang yang sedikit usang. Ada suara anak-anak tertawa dari dalam. Suara yang entah kenapa bikin dadaku terasa sesak. Aku masuk perlahan. Di halaman, beberapa anak sedang main bola. Mereka langsung berhenti dan menatapku. Mungkin karena aku satu-satunya orang bule di sekitar sini dengan ransel dan wajah gugup. Seorang wanita paruh baya keluar dari dalam bangunan utama. Wajahnya hangat dan ramah. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya. Aku menjelaskan maksud kedatanganku. Tentang Budi, tentang liontin, tentang semua yang aku tahu, walau dengan bahasa Inggris yang kadang nyangkut di lidahku. Wanita itu tampak berpikir, lalu mengangguk pelan. "Saya Busri, saya pengurus di sini. Budi memang pernah kerja di sini. Tapi, dia sudah lama pergi." "Pergi kemana?" tanyaku cepat. Kurang lebih 2 tahun lalu dia pindah. Waktu itu dia nggak bilang mau kemana. Tapi dia sempat titip surat, bukan buat saya, tapi buat seseorang. Cuma dia nggak sebut nama siapa orang itu. Mataku langsung menatapnya tajam. "Surat? Apa saya bisa lihat?" Max bukan meninggal karena serangan jantung biasa. Dia tahu itu akan terjadi. Dia udah tahu tubuhnya lemah, dan dia menyembunyikannya dari kamu. Tapi dia juga tahu bahwa setelah dia pergi, kamu akan sendirian. Dan sebelum dia meninggal, Ina, dia titip kamu ke aku. Dunia rasanya berhenti berputar. "Apa maksudmu? Dia titip aku ke kamu?" Budi menunduk lagi. Malam sebelum dia meninggal, dia manggil aku ke ruangannya. Dia bilang, "Budi, kalau aku nggak ada, tolong jagain Helena." Bukan sebagai sopir, tapi sebagai orang yang ngerti gimana rasanya kehilangan dan tetap bertahan. Air mata jatuh di pipiku tanpa bisa kucegah. "Tapi kamu malah pergi." "Karena aku takut, Hel." Nada suaranya gemetar. "Takut kalau aku terlalu dekat, aku bakal jatuh cinta sama kamu. Dan aku nggak punya hak buat itu. Aku cuma Budi, mantan anak jalanan yang kebetulan diselamatkan kakak tirinya." Aku terdiam, hancur. Bukan karena marah, tapi karena semua yang selama ini kuanggap jelas ternyata penuh kabut. Dia menatapku lagi. "Kalau kamu datang ke sini buat jawaban, kamu udah dapet.
Tapi, kalau kamu datang karena masih berharap aku bisa jadi pengganti Max, aku nggak pantas. Aku menggeleng pelan. Aku datang karena aku lelah sendiri. Dan karena kamu satu-satunya orang yang ngerti luka ini. Dia memalingkan wajah, tapi aku bisa lihat bahunya gemetar. Dia nangis dalam diam. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, kami cuma duduk bareng. Menatap danau yang tenang, tapi menutupi begitu banyak gelombang di bawahnya. Aku belum tahu apa keputusan akhirku. Tapi malam itu, aku tahu satu hal pasti. Aku nggak lagi sendirian. Dan mungkin, ini awal dari jawaban yang selama ini ku cari. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Rumah kayu tempat Budi tinggal ternyata cukup nyaman, meskipun sederhana. Udara pagi terasa segar, tapi dada aku masih sesak. Semalaman aku nggak bisa tidur nyenyak. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertanyaan. Budi duduk di depan rumah, bikin kopi. Aroma kopi hitam yang kuat tercium sampai ke dalam kamar. Aku keluar pelan-pelan, dia noleh dan langsung berdiri. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya. Aku duduk di kursi kayu di sampingnya, mengangguk kecil. "Lumayan, tapi pikiran aku nggak berhenti." Budi menyerahkan cangkir kopi. Aku tahu, aku juga nggak tenang. Kami diam sejenak. Lalu aku putuskan buat ngomong langsung ke intinya. "Aku belum puas dengan semua yang kamu bilang semalam. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan lagi." Wajahnya berubah. Bukan karena kaget, tapi lebih ke pasrah. "Aku tahu kamu nggak cuman kakak tiri Max. Kamu tahu terlalu banyak hal tentang hidup kami, tentang suamiku, bahkan soal perusahaan dia, kebiasaannya, bahkan pernikahan kami." Dia menghela napas dalam. "Kamu benar. Ada satu hal yang belum pernah aku berani bilang. Hal yang bisa bikin kamu benci aku seumur hidup." Aku menatap matanya. "Aku siap dengar." Budi berdiri, jalan pelan-pelan ke ujung teras, lalu menghadap danau. Tangannya di kepal, seolah sedang menahan sesuatu. "Helena, Max itu bukan hanya kakak tiriku. Dia juga pernah menyakitiku. Parah." Aku berdiri sekarang, bingung. "Menyakitimu gimana maksudnya?" Dia noleh, matanya basah. "Waktu kecil, aku tinggal di panti asuhan di Jakarta. Max dibiayai ayah kandung kami buat sekolah ke luar negeri. Dia anak sah. Aku anak hasil perselingkuhan. Kami nggak pernah tinggal serumah. Tapi suatu saat dia kuliah di Indonesia, dia datang ke panti. Dan untuk beberapa bulan, aku ikut tinggal bersamanya. Aku terdiam. Nafasku memburu. Awalnya aku senang. Aku pikir, akhirnya aku punya keluarga. Tapi ternyata, dia punya sisi gelap yang nggak banyak orang tahu." Budi menatapku dalam-dalam. Dia kasar, dia temperamental, kadang bisa lembut, tapi kalau lagi marah, dia bisa jadi orang lain. Aku nunduk, sulit percaya. Max yang selama ini aku kenal, suami yang penyayang, tenang, dan penuh perhatian. Selama itu, dia sering merendahkanku, bilang aku sampah, nggak layak hidup. Kadang, dia pukul aku, kadang dia kunci aku di kamar, sampai akhirnya aku kabur. Aku mundur satu langkah. Tapi, Max yang aku kenal, dia orang yang baik. Aku tahu, kata Budi pelan. Setelah menikah sama kamu, dia berubah. Dia jadi orang yang lebih tenang, lebih lembut. Tapi lukanya di aku keburu dalam. Aku nggak pernah bisa ngelupain masa itu. Aku duduk lagi, kepalaku pusing. Dunia rasanya muter. Kenapa kamu tetap kerja buat dia? Kalau kamu seburuk itu disakitin, Budi mengangkat bahu. Karena dia minta maaf. Dan aku, waktu itu butuh uang. Aku nggak punya siapa-siapa. Max bantu aku bangkit lagi. Tapi aku tahu, kalau aku terlalu dekat sama dia, aku bakal hancur lagi. Aku terdiam lama. Rasanya campur aduk. Di satu sisi, aku ingin membela suamiku. Di sisi lain, cerita Budi terasa begitu nyata, penuh luka. Aku bukan mau bikin kamu benci dia, Hel, lanjut Budi.
Aku butuh kamu tahu semuanya. Supaya kamu ngerti kenapa aku pergi. Aku memejamkan mata. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena aku takut kamu bakal ninggalin. Semua yang kalian bangun bareng. Aku tahu kamu cintai Max dengan tulus. Dan dia juga cinta kamu. Itu nggak pernah aku ragukan. Aku berdiri, menatap danau. Angin pelan menyapu wajahku. Sekarang aku makin nggak tahu siapa Max sebenarnya. Budi mendekat, berdiri di sampingku. Dia bukan malaikat, Hel. Tapi dia juga bukan monster. Sama kayak kita semua. Dia punya sisi baik, juga sisi gelap. Aku menoleh padanya. Dan kamu? Aku. Budi tersenyum pahit. Aku cuman orang yang berusaha sembuh dari masa lalu, tapi akhirnya malah jatuh cinta sama istri orang. Aku terdiam. Kamu jatuh cinta sama aku? Dia mengangguk. Pelan. Jujur, sejak kamu peluk aku di bandara, waktu kita nganterin jenazah Max pulang ke Jerman. Pelukan kamu gak kayak pelukan orang yang kehilangan, tapi pelukan orang yang butuh sandaran. Mataku panas, aku mundur. Bingung. Marah, sedih, campur jadi satu. Jadi selama ini, kamu pura-pura profesional, tapi dalam hati kamu cinta. Aku, dia nggak jawab. Tapi tatapannya bilang iya. Hari itu, aku ninggalin rumah kayunya tanpa banyak kata. Aku butuh waktu, butuh jarak. Karena sekarang aku sadar, pencarianku nggak cuma soal Budi, tapi soal siapa aku setelah Max, dan apakah aku bisa membuka hati untuk seseorang yang menyimpan begitu banyak luka dan cinta di saat yang sama. Aku nggak tahu berapa lama aku jalan tanpa arah. Kaki terus melangkah, ngelewatin sawah, rumah-rumah kecil, sampai akhirnya berhenti di sebuah warung kopi tua. Duduk sendiri, memesan teh manis, dan mencoba menenangkan hati yang benar-benar kacau. Pikiranku muter terus. Wajah Budi. Kata-katanya, pengakuannya. Aku jatuh cinta sama kamu. Entah kenapa, bagian itu yang paling berat. Bukan karena aku marah, tapi karena aku juga takut aku mulai merasa hal yang sama. Kupandangi gelas teh yang hampir habis. Pikiranku kembali ke Max. Suamiku. Lelaki yang kucintai bertahun-tahun. Tapi kini, setelah semua cerita Budi, sosok Max dalam ingatanku nggak lagi utuh. Seakan ada sisi gelap yang selama ini nggak pernah aku lihat. Tapi aku juga sadar, siapa sih manusia yang nggak punya sisi buruk? Telepon genggamku bergetar. Pesan dari Budi. Kamu di mana? Aku khawatir. Aku nggak jawab. Aku tahu dia panik. Tapi saat ini aku butuh jarak. Butuh waktu buat mencerna semuanya. Beberapa menit kemudian, hujan turun deras. Aku berdiri buru-buru, menutupi kepala pakai jaket, dan berlari kecil ke bawah teras warung. Ibu penjaga warung menawari aku payung, tapi aku nolak. Anehnya, aku justru ingin kehujanan. Rasanya kayak hujan bisa bantu ngeluarin semua yang nyangkut di dada. Hujan makin deras. Udara dingin. Tapi ada sesuatu yang aneh di dada. Kayak perasaan kehilangan yang baru. Aku kehilangan Max, itu jelas. Tapi sekarang aku juga takut kehilangan Budi. Padahal, seharusnya aku nggak boleh mikirin dia sejauh itu. Dia sopir Max. Dia bagian dari masa lalu Max. Dia bagian dari luka. Tapi kenapa hatiku justru nyari dia? Setelah hujan agak reda, aku balik ke rumah Budi. Saat sampai, dia langsung keluar nyamperin aku. Wajahnya panik, tapi lega. Kamu kemana aja? Aku keliling cari kamu, Hel. Aku menunduk. Aku cuma butuh waktu sendiri. Dia menatapku. Maaf, aku nggak seharusnya ngomong semuanya sekaligus. Aku tahu kamu kaget. Aku mengangguk pelan. Kamu pernah benci, Max? Budi diam sebentar. Pernah, tapi lebih ke kecewa. Karena aku berharap dia jadi kakak. Tapi dia nggak bisa. Dia rusak waktu kecil karena tekanan keluarga. Dan aku ikut rusak karena dia. Aku menarik napas. Kenapa kamu nggak pergi dari hidup kami sejak awal?
Kenapa harus jadi sopir pribadi, Max? Dan sekarang, kenapa jatuh cinta sama aku? Dia jalan pelan, duduk di kursi kayu depan rumah. Karena aku pikir, kalau aku bisa deket sama kalian, mungkin aku bisa sembuh. Tapi ternyata, aku makin terikat, terutama sama kamu. Aku berdiri di depannya, menatap langsung matanya. Kamu pikir aku bakal balas perasaan itu? Dia tertawa kecil, getir. Enggak. Tapi aku harap kamu ngerti kenapa aku pergi. Karena aku takut, makin lama di dekat kamu, makin dalam aku jatuh. Hening angin bertiup pelan. Hujan tinggal sisa, rintik-rintik. Aku bingung, Bud. Aku kehilangan Max. Tapi entah kenapa, kamu yang terus ada di pikiran aku belakangan ini. Dia menatapku. Itu karena kamu butuh sandaran. Bukan cinta, aku menggeleng. Bisa jadi. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Kamu berarti buat aku. Kamu satu-satunya yang ngerti aku saat ini. Dia bangkit berdiri. Jarak kami cuma beberapa langkah. Kalau kamu butuh aku buat jadi teman, aku akan ada. Tapi kalau kamu pikir kita bisa lebih dari itu, aku nggak yakin itu pilihan yang benar. Aku tahu dia benar. Aku tahu, terlalu cepat buat jatuh cinta lagi. Tapi juga terlalu berat kalau harus terus hidup dengan tanya yang nggak pernah dijawab. Apa kamu masih nyimpan dendam ke Max? Tanyaku. Budi, geleng pelan. Enggak, aku udah maafin dia sejak lama. Tapi yang belum selesai, luka di dalam diri aku. Aku masih berusaha nyembuhin itu. Setiap hari. Aku mendekat. Kamu bukan orang jahat, Budi. Kamu cuma manusia yang berusaha bangkit. Dia senyum. Pertama kalinya sejak tadi. Tapi senyumnya sedih. Aku akan pergi, Hel. Jantungku nyeri. Pergi kemana? Ke desa lain. Cari kerja baru. Aku pikir, ini saatnya beneran hilang dari hidup kamu. Aku menggeleng cepat. Tunggu. Jangan sekarang. Aku belum siap kehilangan lagi. Dia menatapku lama. Tapi kamu harus siap. Karena ini demi kamu juga. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku tahu. Sebentar lagi, satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupku juga akan pergi. Dan saat dia beneran pergi nanti, aku nggak tahu apa aku masih punya cukup kekuatan untuk berdiri. Hari itu matahari terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena angin desa yang terus berhembus, atau karena hatiku yang semakin kosong. Budi benar-benar mengemasi barang-barangnya. Tas hitam besar itu ia taruh di sudut teras. Tak banyak yang dia bawa. Hanya beberapa baju, dompet, dan kenangan yang terlalu berat untuk dibawa dalam koper. Aku duduk di kursi kayu yang kemarin masih jadi tempat kami bicara. Tempat aku memohon dalam diam, berharap dia berubah pikiran. Aku udah dapat kerja di tempat pengolahan kayu 2 jam dari sini. Katanya sambil menutup resleting tas. Aku cuma mengangguk. Bibirku kering, tapi hatiku lebih kering lagi. Hel, aku minta maaf karena semua ini nyakitin kamu. Bukan itu niatku. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi kamu juga tahu, aku nggak pengen kamu pergi. Dia mendekat, duduk di depanku. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. Mungkin dia udah nangis diam-diam semalaman. Aku juga nggak pengen pergi. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bakal terus berharap sesuatu yang nggak seharusnya aku harap. Aku menunduk. Kalau aku ternyata juga berharap yang sama, dia diam cukup lama. Kamu lagi rapuh, Hel. Itu bukan cinta. Itu pelarian. Aku menggeleng. Kamu salah. Iya, mungkin awalnya aku hanya butuh teman. Tapi sekarang, kamu penting buat aku. Kamu bikin aku ngerasa hidup lagi. Dia menarik napas dalam. Kamu terlalu baik. Tapi justru karena itu, aku harus pergi. Aku harus beresin hidupku sendiri dulu. Aku nggak mau ngasih cinta dari hati yang masih penuh luka. Aku nyaris menangis. Tapi ku tahan. Kalau ini hari terakhir aku melihat dia. Aku ingin dia melihat aku kuat. Setidaknya di luar. Apa kamu bakal balik lagi? Tanyaku dengan suara pelan. Dia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatapku.
Kalau suatu hari aku udah sembuh, dan kamu masih sendiri, mungkin takdir akan ketemuin kita lagi. Dia melangkah ke jalan tanah kecil di depan rumah. Aku berdiri, mengejarnya sampai ujung gang. Hatiku berontak, otakku juga. Tapi kaki ini rasanya berat buat terus ngikutin dia. Budi, panggilku akhirnya. Dia berhenti, berbalik. Wajahnya penuh harap, tapi juga ketakutan. Kalau kamu pergi sekarang, kamu harus tahu satu hal, kataku dengan suara bergetar. Apa? Aku nggak akan pernah bisa benar-benar lupain kamu. Dia senyum tipis. Aku juga nggak akan pernah bisa lupain kamu. Lalu dia berbalik lagi, melangkah menjauh. Semakin lama semakin kecil, sampai akhirnya hilang di balik tikungan. Aku berdiri cukup lama di sana. Angin meniup rambutku. Mataku panas, tapi air mata belum jatuh. Saat itu, aku sadar satu hal. Cinta bukan tentang memiliki. Kadang, cinta justru ditunjukkan dengan cara membiarkan seseorang pergi. Karena kamu tahu, kalau dia tetap tinggal, dia nggak akan pernah benar-benar bahagia. Dan aku mencintai Budi dengan cara itu. Hari-hari setelah kepergian Budi terasa seperti waktu yang terhenti. Dunia seakan bergerak lebih lambat, dan aku hanya menjadi penonton yang terjebak dalam memori-memori yang terus berputar di kepalaku. Pagi-pagi aku bangun dengan perasaan kosong. Dulu, aku selalu berharap bisa tidur lebih lama, melarikan diri dari kenyataan. Tapi kini, setiap pagi adalah kesempatan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku masih bisa berjalan maju. Aku duduk di balkon rumah yang menghadap ke sawah, sambil memandang pemandangan yang sudah sangat familiar. Aku ingin merasa tenang, tapi entah kenapa setiap detik yang berlalu, hatiku terasa lebih berat. Aku sudah tahu jawabannya, tapi entah kenapa masih ada bagian dari diriku yang ingin menahan semuanya. Aku melihat telepon genggamku yang tergeletak di meja kecil sebelah kursi. Tak ada pesan baru dari Budi, tak ada panggilan masuk. Satu-satunya, pesan terakhir yang aku terima adalah pesan singkat yang dia kirim setelah berangkat. Jaga dirimu baik-baik, Hel. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Itu saja. Tidak ada kata-kata manis. Tidak ada ungkapan perasaan lebih lanjut. Hanya doa dari seorang pria yang tahu dia harus pergi demi kebaikan kita berdua. Aku tahu, kalau aku terus menunggu, aku tidak akan pernah bisa melangkah ke depan. Aku harus berhenti menghidupkan bayangan masa lalu yang sudah pergi. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke kota. Rasanya sudah lama aku tidak benar-benar menjalani hidup, melupakan kesedihan dan mencari sedikit kegembiraan. Mungkin dengan berjalan-jalan, aku bisa menemukan kembali diriku yang dulu, sebelum semua kekacauan ini dimulai. Kota itu tidak jauh, hanya sekitar 1,5 jam dari rumahku. Begitu sampai, aku merasa sedikit lega. Suasana kota yang ramai dan berisik sedikit mengusir kegelisahan yang aku rasakan. Aku memutuskan untuk berjalan kaki, menyusuri jalan-jalan kecil yang dipenuhi pedagang dan orang-orang yang sibuk beraktivitas. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan, aku berhenti sejenak. Aku memesan secangkir kopi dan duduk di salah satu meja dekat jendela. Dari sini, aku bisa melihat dunia berlalu begitu cepat. Ada sesuatu yang membebaskan dalam melihat orang lain sibuk, seolah-olah aku bukan satu-satunya yang merasa terjebak dalam kenangan. Tiba-tiba, seorang pria duduk di meja sebelahku. Aku mengenalnya. Dia adalah teman lama Max, seorang kolega yang dulu sering datang ke rumah untuk membicarakan bisnis. Namanya Anton, seorang pria yang cukup sukses di bidangnya, dengan wajah yang selalu terlihat serius. "Helena," katanya sambil tersenyum tipis. "Kamu di sini? Lama nggak ketemu." Aku tersenyum balik, meskipun dalam hati aku merasa sedikit terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan siapapun di sini. "Iya, aku cuma pengen sedikit waktu buat diri sendiri." Anton mengangguk. "Kamu baik-baik saja?" Aku menghela napas, merasakan beban yang masih menempel di dadaku. Aku coba menjalani semuanya, Anton. Dia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Max selalu cerita tentang kamu, tentang betapa dia mencintaimu. Tapi aku bisa lihat sekarang, kamu nggak sama seperti dulu.
Aku mengangguk pelan, mengerti arah pembicaraannya. Semua berubah setelah kepergian Max. Jawabku dengan suara pelan. Anton menghela napas. Aku ngerti kalau kamu masih berduka. Tapi kamu harus tahu, hidup nggak bisa terus berhenti hanya karena kehilangan. Max juga akan pengen kamu bahagia. Aku menunduk, mencoba mencerna kata-kata Anton. Ada yang benar dalam perkataannya. Max mungkin tidak ingin aku terjebak dalam kesedihan selamanya. Dia pasti ingin aku melanjutkan hidup. Tapi bagaimana caranya? Tanyaku, suara agak putus asa. Aku nggak tahu lagi harus mulai dari mana. Anton tersenyum tipis. Terkadang, jalan keluar cuma bisa kita temukan dengan bergerak. Mungkin bukan soal cepat atau lambat. Yang penting, kamu bergerak. Aku diam, memikirkan kalimat Anton. Bergerak. Mungkin itulah yang selama ini aku butuhkan. Untuk bergerak, meskipun lambat, untuk menemukan kembali apa yang hilang. Setelah beberapa, lama aku bangkit dari meja dan melangkah keluar kafe. Udara kota terasa segar, dan kali ini, aku merasa lebih ringan. Aku tahu aku belum benar-benar sembuh, dan mungkin aku tidak akan pernah benar-benar bisa melupakan semuanya. Tapi satu hal yang aku sadari, aku tidak bisa terus-menerus terjebak. Di masa lalu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah dan mulai merencanakan sesuatu. Mungkin aku akan memulai sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang tidak tergantung pada siapapun. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Hanya ada aku dan kemungkinan yang tak terbatas di depanku. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Entah karena aku sudah mulai menerima kenyataan, atau karena aku sudah memutuskan untuk berhenti mencari alasan untuk berhenti hidup. Semua itu bukanlah akhir, tapi sebuah awal yang baru. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Meskipun angin yang berhembus dari luar terasa sejuk, ada ketenangan di dalam diriku yang tidak pernah kurasakan sejak kehilangan Max. Aku tidak lagi merasa seperti terperangkap dalam kesedihan yang sama. Sesuatu di dalam diriku berkata bahwa ini adalah waktunya untuk benar-benar melangkah maju. Setelah sarapan ringan, aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah galeri seni kecil yang baru buka di dekat rumah. Ini adalah salah satu dari banyak hal yang selalu ingin kulakukan, tapi selalu kutunda. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya kembali berhubungan dengan hal-hal yang bisa memberiku kebahagiaan, bahkan jika itu hanya untuk beberapa jam. Galeri itu terletak di sebuah bangunan tua yang telah direnovasi dengan sentuhan modern. Begitu masuk, aroma cat baru bercampur dengan bau kayu yang hangat. Beberapa karya seni yang dipajang di dinding menarik perhatianku. Tapi ada satu lukisan besar di sudut ruang yang langsung mengalihkan pandanganku. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan latar belakang langit senja yang kelabu. Wajahnya tampak suram, tetapi ada semacam cahaya yang memancar dari dalam dirinya. Aku mendekat, memeriksa dengan cermat. Ada sesuatu dalam lukisan itu yang membuatku teringat pada diriku sendiri, seorang wanita yang tampak kuat, tetapi dalam hatinya ada perasaan yang begitu dalam dan penuh luka. Indah, kan? Suara lembut seorang pria mengganggu lamunanku. Aku berbalik, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku terkejut. Pria itu, dengan senyum ramah di wajahnya, tampak familiar. Namun aku tidak bisa mengingatnya. Rambutnya yang agak panjang, dan dasi yang terpasang rapi menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang lebih dari sekadar pengunjung biasa. "Apa Anda mengenal saya?" Tanyaku ragu. Dia tertawa pelan. "Sepertinya belum, tapi saya yakin kita pernah bertemu." Mataku terbelalak saat aku mulai mengenalinya. Dia adalah salah satu kolega Max yang jarang aku temui, Anton. Tapi kali ini dia tampak berbeda, lebih santai, lebih terbuka. Setelah beberapa detik penuh kebingungan, aku akhirnya mengingat namanya. "Anton, Max pernah cerita tentang kamu," kataku, agak bingung. Anton tersenyum lebih lebar. "Iya, Max sering cerita tentangmu, tentang betapa bahagianya dia ketika kalian bertemu, tentang bagaimana kamu membantunya melalui banyak hal." Aku mengangguk pelan. Max memang selalu memujiku, meskipun aku tahu itu kadang berlebihan. Tapi melihat Anton di sini,
Di galeri seni ini, aku mulai merasa bahwa hidupku yang dulu kini benar-benar tak sama. Kamu datang ke sini sendirian? Anton bertanya, duduk di bangku dekatku. Aku mengangguk. Iya, aku memutuskan untuk mulai mencoba hal-hal baru. Max akan sangat senang kalau melihatku bisa melangkah maju. Anton menatapku sejenak dengan tatapan serius, seolah menilai bagaimana aku merespons perasaan terdalamku. Kamu tahu, Max selalu berpikir bahwa kamu punya kekuatan untuk bangkit dari segala hal. Dia sangat menghargai kamu. Aku terdiam. Mungkin aku selalu merasa kesepian setelah kepergian Max, dan tidak pernah benar-benar mendengar betapa besar pengaruh yang aku punya di hidupnya. Namun di momen ini, di hadapan Anton, aku mulai merasa bahwa mungkin aku bisa menemukan kekuatan itu, meskipun sulit. Kadang, kita butuh orang lain untuk melihat kita lebih jelas, sebelum kita bisa melihat diri kita sendiri, kata Anton. Lagi memberi aku pandangan yang dalam, aku tersenyum tipis. Mungkin kamu benar. Kami berbincang lebih lama lagi, menikmati secangkir kopi di sudut galeri itu. Hari itu terasa seperti sebuah penemuan baru. Bukan hanya tentang tempat dan karya seni yang ada, tetapi juga tentang diri sendiri. Aku merasa seperti aku kembali menemukan bagian dari diriku yang hilang. Namun, saat aku hendak pulang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat membuka pintu galeri, seorang pria yang tampak sangat familiar masuk. Mata kami bertemu, dan jantungku seakan terhenti. Itu Budi. Budi berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari pintu. Matanya seakan mencari sesuatu di ruangan itu, dan ketika matanya bertemu dengan mataku, aku merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar. Helena, suaranya terdengar berat, hampir seperti sebuah bisikan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa kaku. Hatiku berdebar begitu cepat. Berapa lama aku menunggu momen seperti ini? Tapi saat itu, aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan yang datang bersamanya. Budi, kenapa kamu di sini? Tanyaku, berusaha mengendalikan suaraku. Budi berjalan mendekat dan matanya tidak lepas dari mataku. Aku mencari kamu. Aku mematung di tempatku. Budi berdiri beberapa langkah dariku, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit kubaca. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini tampak dingin, jauh. Tidak ada senyuman yang biasa aku lihat, hanya kesan kelelahan dan keraguan. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa seperti terikat. Semua pertanyaan yang sudah lama terkubur kini muncul kembali dalam benakku. Budi. Aku mencoba menyebut namanya, suaraku terdengar lebih rendah dari yang kubayangkan. Budi mengangguk perlahan. Helena, aku tahu kamu tidak akan mengerti. Tapi, aku harus menjelaskan semuanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sudah lama aku mencari-cari jawaban tentang kepergiannya, tentang mengapa dia meninggalkan hidupku tanpa penjelasan. Kini, setelah berbulan-bulan, dia muncul di hadapanku dengan jawaban yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kenapa kamu pergi? Kenapa tidak ada kabar, Budi? Aku sangat khawatir. Budi menunduk sejenak, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak bisa memberitahumu. Begitu saja, Helena. Ada alasan yang sangat besar mengapa aku harus pergi. Aku terdiam, menunggu lebih lanjut. Apapun itu, aku harus tahu. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Budi, kamu tidak bisa begitu saja menghilang tanpa penjelasan. Kamu tahu betapa aku mencemaskanmu. Aku bahkan terbang jauh ke Indonesia untuk mencarimu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Budi menatapku dengan tatapan serius. Matanya memancarkan keputusasaan. Helena, aku bukan siapa-siapa lagi di hidupmu. Max, suamimu, dia adalah orang yang menghubungkan kita. Tapi aku punya masa lalu yang tak bisa aku ungkapkan. Masa lalu yang akan menghancurkan segalanya jika aku tetap ada di dekatmu. Kata-kata Budi menghantamku seperti petir.
Max, hubungan mereka lebih dalam dari yang aku kira. Suamiku, Max, yang sudah lama pergi, ternyata punya kaitan dengan Budi yang aku tidak pernah tahu. Rasanya seperti aku diguncang oleh badai perasaan yang tidak pernah aku duga. Jadi, maksudmu apa? Aku hampir tidak bisa menguasai suara. Apa yang terjadi, Budi? Apa yang aku tidak tahu? Budi terdiam lama, seolah mempertimbangkan apakah dia harus melanjutkan penjelasannya atau tidak. Setelah beberapa detik, dia akhirnya berbicara, suaranya pelan dan berat. Max. Max adalah orang yang aku kenal sejak lama. Kami memiliki sejarah yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Sebelum dia menikah denganmu, dia punya rencana besar untukku, dan aku terjebak di dalamnya. Semua yang terjadi setelah itu, semuanya berhubungan dengan aku. Aku tidak bisa lebih dekat denganmu, karena jika aku melakukannya, semuanya akan terungkap. Dan aku tahu, itu akan menghancurkanmu. Hatiku berdegup kencang, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Semua kata-kata Budi ini terasa seperti potongan teka-teki yang sudah lama hilang, tetapi kini mulai tersusun sedikit demi sedikit. Jadi, kamu pergi karena alasan itu? Karena masa lalu Max yang tak pernah aku ketahui? Tanyaku, berusaha memahami. Budi mengangguk. Iya, Max selalu menjaga jarak dari masa lalu kami. Kami terlibat dalam bisnis yang sangat berisiko. Aku harus pergi karena itu. Dan aku tidak bisa membiarkanmu terjebak di dalamnya. Aku terdiam. Semua yang terjadi, semua kebingunganku, seolah mulai terbuka. Max yang selama ini kurindukan ternyata tidak pernah bercerita tentang masa lalunya yang gelap. Dan Budi, yang selama ini aku anggap hanya sebagai sopir, ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dengan suamiku. Namun meskipun aku mulai memahami alasan Budi, hatiku tetap tidak bisa melepaskan perasaan terluka. Kenapa dia tidak pernah memberitahu aku sebelumnya? Kenapa dia harus pergi tanpa sepatah kata pun? Semua ini terasa sangat berat untuk dipahami dalam satu waktu. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Aku bertanya, suara sedikit goyah. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupikirkan, Budi. Budi menghela napas panjang, lalu menjawab dengan lembut. Aku tidak menginginkanmu merasa terbebani dengan semua ini, Helena. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku pergi bukan karena aku tidak peduli. Aku pergi karena aku tidak ingin membawa kamu ke dalam masalah yang lebih besar. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Jadi, apa sekarang? Apa yang terjadi dengan kita, Budi? Apakah ini akhir dari semuanya? Budi menunduk, dan ada kesedihan mendalam di matanya. Aku tidak tahu. Semua ini terlalu rumit untuk dihadapi. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku tidak ingin melihatmu terluka lagi. Aku harus pergi, dan mungkin aku tidak akan pernah kembali. Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku menahannya. Budi, pria yang sudah lama aku cari, pria yang selalu ada di sisiku, ternyata memiliki lebih banyak rahasia daripada yang aku bayangkan. Aku tidak tahu harus merasa marah atau sedih. Semua yang aku percayai kini terasa seperti dunia yang runtuh di sekitarku. Namun, meskipun semua ini terasa begitu berat, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup, dengan atau tanpa Budi. Keputusan ada di tanganku sekarang. Budi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kataku perlahan. Tapi aku tahu satu hal, aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus mencari kebahagiaan, meski tanpa kamu. Budi hanya mengangguk, kemudian berbalik dan pergi. Aku berdiri di sana, merasa hampa, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lega. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan. Mungkin ini saatnya untuk mulai melangkah maju, meski jalan itu terasa sangat sulit. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Budi berjalan perlahan, aku merasa terjebak antara masa lalu dan masa depan, antara apa yang telah hilang dan apa yang masih bisa kurai. Pikiranku terus kembali pada Budi dan segala rahasia yang dia ungkapkan. Sementara itu, hidupku di sini, di Indonesia,
terasa semakin asing. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal sementara yang kuserahkan untuk beberapa minggu ini. Rumah kecil di pinggiran kota ini, meskipun sederhana, memberiku rasa tenang. Aku sering kali berjalan di sepanjang jalan yang sepi, menatap kehidupan sehari-hari yang begitu berbeda dengan kehidupanku di Jerman. Di sini, semuanya terasa lebih sederhana, lebih langsung, tetapi lebih membingungkan pada saat yang sama. Tapi hari ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang datang tiba-tiba, yang membawaku untuk tidak hanya merenung, tetapi untuk bertindak. Aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang bisnis yang terkait dengan Max. Budi telah memberitahuku bahwa Max dan dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan pribadi. Aku ingin tahu lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apa yang disembunyikan dari diriku? Aku mengetikkan beberapa kata kunci di mesin pencari dan menemukan beberapa artikel yang mengarah ke perusahaan tempat Max dan Budi bekerja. Ada banyak berita tentang proyek besar, investasi, dan juga beberapa laporan yang mencurigakan. Aku merasa jantungku berdebar saat membaca artikel-artikel itu. Semua ini tidak pernah kucurigai sebelumnya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama Anton muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan hati yang sedikit ragu. "Helena, kamu baik-baik saja?" Suara Anton terdengar khawatir. Aku tersenyum tipis meski tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. "Ya, aku baik-baik saja. Hanya saja, banyak yang harus kupikirkan belakangan ini." "Aku dengar kamu bertemu Budi," Anton melanjutkan, suaranya lebih serius. "Aku tahu itu pasti sulit buatmu. Apa yang kamu tahu tentang dia?" tanyaku, tanpa berpikir panjang. Ada jeda sejenak di ujung telepon, lalu Anton berkata pelan, "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Max dan Budi memang terlibat dalam bisnis yang sangat besar. Tapi itu bukan hanya tentang uang atau proyek. Ada banyak hal yang lebih gelap di balik semuanya." Aku diam sejenak, mencerna kata-kata Anton. "Apa maksudmu dengan hal yang lebih gelap?" Anton menarik napas panjang. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Helena. Tapi yang aku bisa katakan adalah, Budi, dia adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Max selalu berusaha melindungimu dari hal-hal ini. Dia tahu betapa beratnya jika kamu tahu kebenarannya." Hatiku berdegup kencang. Semua yang baru saja aku dengar semakin memperburuk perasaan bingung yang kurasakan. Max yang selalu tampak begitu sempurna di mataku, ternyata menyimpan rahasia besar yang tak pernah aku duga. "Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini, Anton?" Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku rasa kamu harus mencari tahu lebih banyak, Helena. Jangan biarkan ketidakpastian ini terus menguasai hidupmu. Kamu punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi." Anton mengakhiri percakapan itu dengan sebuah nasihat yang rasanya lebih berupa dorongan. Aku menatap layar ponselku sejenak, merenungkan kata-katanya. Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Apakah aku hanya terus mencari tahu tentang masa lalu yang sudah hilang, atau aku harus menerima kenyataan dan mulai hidup kembali? Aku memutuskan untuk melangkah keluar dari rumah kecil itu dan mencari udara segar. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Langkahku membawaku ke taman kecil di dekat rumah. Tempat itu sangat sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan di sepanjang jalan setapak, menikmati sore yang tenang. Aku duduk di sebuah bangku, merasakan angin yang berhembus lembut di wajahku. Seketika, aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun hati ini masih terasa penuh dengan kebingungannya. Kedatangan Budi dan semua yang dia katakan benar-benar mengubah cara pandangku. Aku tidak bisa melupakan kenyataan bahwa dia adalah bagian dari hidupku, bagian dari hubungan yang tidak pernah aku duga. Tapi satu hal yang aku tahu adalah, aku harus membuat keputusan. Aku bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, terjebak dalam pertanyaan yang tak pernah berakhir, atau aku bisa melangkah maju dan mencari kebahagiaan yang selama ini kuinginkan. Tapi, ada satu hal yang belum aku pahami.
Apakah aku siap untuk melepaskan semua yang telah kupercaya, bahkan jika itu berarti melepaskan masa lalu Max yang telah mengikatku begitu lama? Perlahan, aku berdiri dan melangkah kembali ke rumah. Aku merasa lebih ringan, tetapi aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan aku masih belum tahu apa yang akan aku temukan di ujung jalan. Hari terakhir di Indonesia datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aku telah menghabiskan waktu sebulan penuh mencari jawaban, berhadapan dengan kenyataan yang begitu mengubah cara pandangku. Namun, meskipun semua informasi yang aku kumpulkan, aku merasa belum mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan hatiku. Aku duduk di tepi jendela kamar, menatap pemandangan kota yang mulai gelap. Hujan mulai turun, menambah kesunyian malam. Itu. Ada rasa berat yang menyelimuti dadaku, seperti ada yang tertahan dan tidak bisa keluar. Budi, dia masih menghindar dariku, meskipun aku sudah berusaha untuk menghadapinya sekali lagi. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia selalu berkata bahwa dia tidak ingin melibatkan aku dalam apa yang sudah terjadi. Tapi semakin lama, semakin aku merasa bahwa dia berbohong, bersembunyi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku memikirkan kata-kata Anton yang masih terngiang di telingaku. Jangan biarkan ketidakpastian ini menguasai hidupmu, Helena. Kamu punya hak untuk tahu. Ya, aku memang punya hak untuk tahu. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Apalagi jika itu terus menghantuiku. Ada satu hal yang sudah sangat jelas bagiku. Aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidupku dengan ketidakpastian ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi menemui Budi. Sekali lagi. Kali ini, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan semua. Pertanyaan ini menggerogoti perasaanku lebih lama lagi. Aku melangkah keluar dari rumah dan menuju ke lokasi yang sudah sering aku kunjungi. Rumah kecil Budi yang sederhana, di mana dia pernah tinggal sebelum semuanya berubah. Saat aku sampai, aku melihatnya berdiri di depan pintu, tampak ragu-ragu, seperti menunggu seseorang. Begitu matanya bertemu pandanganku, dia langsung mengalihkan tatapannya. Budi, panggilku dengan suara yang tegas. Kita harus bicara sekarang. Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk dan mempersilakan aku masuk. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana, dan suasana pun menjadi canggung. Tidak ada lagi kata-kata manis yang pernah mengiringi pertemuan kami sebelumnya. Kali ini, semuanya terasa serius. Aku sudah siap untuk mendengar apapun yang akan dia katakan. Budi, aku memulai. Suara sedikit gemetar meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. Aku sudah mendengar banyak hal tentang masa lalu Max, tentang hubunganmu dengan dia. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa harus pergi tanpa penjelasan? Budi menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku. Helena, aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu berhak mendapatkan penjelasan. Tapi, ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Aku menatapnya penuh harap. Apa yang lebih besar dari semuanya, Budi? Aku sudah mendengar banyak cerita, tapi aku masih merasa ada sesuatu yang hilang. Dia diam sejenak, seakan berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Akhirnya, dengan suara rendah dia mulai berbicara. Max dan aku, kami terlibat dalam bisnis yang sangat besar. Itu bukan sekadar investasi atau proyek biasa. Ada banyak orang yang terlibat. Orang-orang yang bisa menghancurkan kehidupan kita dalam sekejap. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak karena itu akan membahayakanmu. Dan aku tidak ingin kamu ikut terjerat. Aku merasa tubuhku kaku mendengar pengakuan itu. Semua yang aku tahu tentang Max ternyata lebih rumit dan gelap dari yang bisa kubayangkan. Kenapa kamu tidak memberi tahu aku lebih dulu, Budi? Tanyaku, suara mulai pecah. Kenapa kamu harus meninggalkanku begitu saja? Budi menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam masalah ini. Aku pergi karena itu satu-satunya cara untuk melindungimu. Tapi aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, Helena. Kata-kata Budi membuat hatiku teraduk-aduk.
Sebagian dari diriku merasa marah dan kecewa karena dia tidak pernah memberitahuku lebih banyak. Tapi di sisi lain, aku tahu dia melakukannya karena dia peduli padaku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupikirkan, Budi. Aku berkata pelan. Wajahku terasa panas karena air mata yang menggenang. Aku merasa sudah terlalu jauh untuk kembali, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hidup tanpa mengetahui kebenaran sepenuhnya. Budi mendekat dan memegang tanganku dengan lembut. Helena, aku tahu ini berat, tapi kamu tidak sendirian. Kamu punya kekuatan untuk membuat keputusan sendiri. Apakah kamu ingin melanjutkan hidupmu tanpa semua rahasia ini? Atau kamu ingin menghadapi kenyataan dan mencari jalan baru untuk dirimu sendiri? Aku terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja dia katakan. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Budi atau Max. Ini tentang aku, tentang hidupku, dan tentang apa yang aku inginkan dari masa depanku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Budi dengan tekad yang baru. Aku tidak akan melanjutkan hidupku dengan ketidakpastian ini. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, apapun itu. Aku akan berhenti mencari masa lalu yang sudah hilang. Aku harus move on. Budi mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu akan baik-baik saja, Helena. Aku percaya padamu. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, merasa lebih ringan meskipun keputusan ini tidak mudah. Meninggalkan masa lalu itu berat, tetapi lebih berat lagi jika aku terus terjebak di dalamnya. Di luar sana, ada dunia yang menungguku untuk dijelajahi, dan mungkin ada kebahagiaan yang bisa kutemukan jika aku berani melangkah. Ketika aku melangkah keluar dari rumah Budi, hujan sudah berhenti. Langit malam mulai cerah, dan aku merasa seolah-olah sebuah babak baru dalam hidupku dimulai. Kini, aku siap untuk menulis ceritaku sendiri.